Dia hanya menemukan seorang bayi kecil saat terbangun dari klan roh. Namun ketika ia ingin menyentuh kulit bayi yang mulus dengan rasa ingin tahu, tiba-tiba, klan roh yang terbangun membuka mulutnya. Dengan satu hirupan, kesadaran Qin Mu langsung terserap. Namun yang tidak diharapkannya adalah, kesadarannya seakan-akan menguasai klan roh ini. Melihat bayangan dirinya yang sama persis seperti saat kecil di dinding klan roh, Qin Mu baru menyadari bahwa dirinya telah mencapai kekuatan dewa. Dan alasan dia dengan cepat mematahkan pembatasan klan roh. Ini juga karena patung tembaga misterius di Great Ruins. Saat Qin Mu baru saja meninggalkan desa Nongxiao dan berkeliling saat senja hampir tiba. Dia sebenarnya ingin mencari perlindungan di sini dari patung tembaga. Tetapi patung tersebut tidak seperti naga dalam reruntuhan maupun seperti dewa. Tampaknya memiliki sedikit kemiripan dengan Cicada yang terkenal menyelamatkan makhluk hidup menurut legenda. Karena sudah menjadi tradisi bagi Cicada dewa untuk masuk ke kuil dan membakar dupa. Oleh karena itu, Qin Mu hanya bisa mengikuti tradisi dan berhenti di depan kuil. Tanpa disadari, tindakan ini secara tidak sengaja menyelamatkan nyawanya. Karena dari rantai patung tembaga di kuil sudah terlihat dengan jelas bahwa di dalamnya pasti terdapat segel sesuatu yang mengerikan. Bersamaan dengan suara tawa misterius yang menyeramkan. Meskipun terlihat tak berbahaya, gadis kecil itu ingin mengajak Qin Mu masuk ke dalam kuil untuk bermain. Qin Mu hampir terperdaya tetapi angin dingin tiba sebelum melangkah masuk. Wajah gadis di dalam angin terlihat misterius dan menyeramkan. Yang lebih mengejutkan Qin Mu adalah di bawah kaki patung tembaga. Sudah ditumpuk dengan tulang putih yang tak terhitung di bawahnya. Tidak diketahui berapa banyak orang yang tertipu masuk dan kehilangan nyawanya di sana. Qin Mu yang ketakutan hanya bisa mundur dengan patuh. Namun melihat Qin Mu, si wanita setan tiba-tiba kehilangan kesabaran. Rasa lapar seketika membuatnya marah dan menampakkan bentuk setannya. Mengarahkan cakar iblis ke arah tubuh Qin Mu. Mengarahkan cakar iblis ke arah tubuh Qin Mu. Namun untungnya rantai di tubuhnya hanya bisa menahan dia di kuil tanpa bisa keluar. Sepertinya seperti yang diduga sebelumnya, rantai Chanzun digunakan untuk menakuti makhluk setan seperti ini. Yang tidak diketahui Qin Mu adalah Chanzun pada awalnya juga adalah hasil kultivasi setan. Rantai di seluruh tubuhnya mengikat dirinya dan wanita setan hanya untuk membawa makhluk setan ke jalan yang benar. Akan tetapi karena patung tembaga Chanzun ini dapat digunakan untuk menakut-nakuti makhluk iblis. Mungkin juga dapat membantu Qin Mu menembus penghalang jiwanya melalui kesempatan ini. Akibat resonansi dua demon yang ditimbulkan Qin Mu. Pertarungan antara dewa dan demon di dalam tubuhnya belum kunjung usai. Qin Mu terpaksa menggunakan musik setan untuk membangkitkan kekuatan Cicada Deity. Namun, dia tidak pernah menyangka bahwa patung perunggu merasakan. Setelah mendengar musik setan, patung itu tiba-tiba hidup kembali. Cicada Deity mengira bahwa makhluk kecil nakal itu kembali bermasalah. Maka dia segera menggunakan suara Cicada untuk membungkam gadis kecil itu dengan keras. Tindakan ini agak terlalu keras. Namun Qin Mu justru menggunakan suara Cicada tersebut untuk masuk ke laut pengetahuan. Dia tidak pernah menyangka bahwa suara dewa yang menutupi dinding roh janin bisa terdispersi. Qin Mu memanfaatkan kesempatan ini dengan menggunakan musik setan untuk menahan suara Cicada. Sambil kembali menggunakan musik setan untuk akhirnya menembus dinding roh janin. Retakan yang muncul di dinding roh janin semakin